Di dalam KTT ASEAN Uni Eropa beberapa hari yang lalu, posisi Indonesia juga sangat tegas dalam kerjasama, bukan hanya maju bersama, tetapi juga maju setara. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor pasar. Kita ingin melakukan industrialisasi hilir atas kekayaan kita agar nilai tambah ada di negara kita, agar Indonesia semakin mandiri, berdaulat, dan menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama kepada keluarga besar Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Gadjah Mada yang ke-73. Saya selalu terkenang dengan semangat UGM yang selalu memperjuangkan kepentingan kemanusiaan, kepentingan kemajuan dan kedaulatan bangsa. Semangat ini semakin relevan di dunia yang penuh dengan disrupsi sekarang ini. Dampak pandemi belum selesai, ekonomi dunia belum pulih, masalah kemanusiaan diperparah oleh perang, krisis pangan, krisis energi, krisis finansial telah membuat puluhan negara mengalami kebangkrutan, serta jutaan orang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan, dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Indonesia sangat bersyukur berkat kerja keras kita semuanya, termasuk alumni Universitas Gadjah Mada, pertumbuhan ekonomi kita masih berada di kisaran 5,7% di kuartal ketiga 2022. Inflasi kita juga sangat terjaga. Harga pangan dan energi juga masih terkendali. Tetapi kita tidak boleh puas dengan situasi ini. Indonesia harus mampu meningkatkan kemandirian pangan dan energi. Bahkan Indonesia berpeluang menjadi lumbung pangan dan energi dunia. Apalagi energi hijau yang sangat dibutuhkan dunia. Lebih dari itu, melalui program hilirisasi sumber daya alam, Indonesia berpeluang untuk menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri. Semua itu harus diperjuangkan dalam percaturan politik internasional, politik global, dan juga diperkuat oleh kapasitas internal di dalam negeri. Kita telah berhasil menunjukkan kepemimpinan sentral Indonesia melalui presidensi G20, bukan hanya melahirkan deklarasi di saat konflik global sedang memanas, kita juga berhasil merealisasikan proyek-proyek real untuk memecahkan masalah kemanusiaan dan perekonomian. Di dalam KTT ASEAN Uni Eropa beberapa hari yang lalu, posisi Indonesia juga sangat tegas dalam kerjasama, bukan hanya maju bersama, tetapi juga maju setara. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor pasar. Kita ingin melakukan industrialisasi hilir atas kekayaan kita, agar nilai tambah ada di negara kita, agar Indonesia semakin mandiri, berdaulat, dan menjadi negara maju. Saya mengajak keluarga besar Universitas Gadjah Mada untuk menjadi pelaku penting bagi peningkatan martabat dan kemandirian bangsa bagi
kedaulatan negara, serta bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dirgahayu Universitas Gadjah Mada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya, Bastian Sebo. Luar biasa ya, pidato Presiden Jokowi dalam perayaan Disnatalis Universitas Gadjah Mada yang ke-73 ya. Dan Pak Jokowi kembali mengungkit ya, ini masih terkait dengan konferensi ASEAN dan Uni Eropa yang kemarin dihadiri oleh Presiden juga ya. Dan pada saat itu Pak Jokowi mengatakan jangan ada pihak yang mendikte, harus ada kesetaraan. Dan pada kesempatan tadi yang barusan kita dengar, Pak Jokowi kembali mengatakan hal itu ya. Dan itu artinya Indonesia punya ketegasan ya, punya sikap dalam hal ini untuk mau setara ya, artinya tidak mau di bawah lagi, perlakukan sebagai negara yang bisa diatur dengan mudah, diperintah-perintah. Itu yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah kita untuk bangsa kita ini bukan bertipe atau bermental seperti itu. Seperti yang diceritakan oleh Pak Jokowi tadi ya, bangsa kita memiliki trauma panjang karena sejarah ya. Dulu kita pernah pada zaman penjajahan Belanda ada yang namanya kerja rodi ya. Lalu selain kerja rodi ada juga tanam paksa atau kultur stelsel ya. Tanam paksa itu bangsa kita pada masa penjajahan diperintahkan untuk tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan hasilnya itu diserahkan kepada untuk keperluan Eropa atau keperluan Belanda. Dan petani-petani kita atau orang-orang masyarakat kita pada masa itu ya, itu sangat sengsara sekali dengan sistem tanam paksa ini. Dipaksa untuk menanam, hasilnya itu untuk dinikmati oleh Belanda dan juga untuk dikirim ke Eropa. Sedangkan kemiskinan, kemelaratan itu dialami oleh bangsa kita pada masa itu ya. Kita tidak mendapat apa-apa. Paling ya dapat pembagian persentasi dari tanam paksa itu tidaklah seberapa ya, sangat kecil sekali. Paling menggenaskan itu ketika orang Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dipaksa untuk mengerjakan jalan raya Anyer Penarukan yang kurang lebih 1000 km ya. Dan pada proyek ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang pada saat itu meninggal ya, menderita kelaparan, kemiskinan, dan ya sangat melarat. Lalu kemudian pada zaman Jepang ada lagi yang namanya Romusa ya. Jadi kita memiliki sejarah pada masa penjajahan, kita dipaksa ya. Sekarang dengan tegas Pak Jokowi tidak mau kita menjadi bangsa yang seperti itu. Tidak mau kita menjadi bangsa yang selalu dipaksa-paksa ya. Sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita. Ya tentunya untuk bisa seperti itu harus dilandasi dengan bagaimana sikap dari kepemimpinan ya, seorang pemimpin ya. Dan kita beruntung, kita bersyukur memiliki presiden seperti Pak Jokowi ini yang mempunyai sikap, mempunyai pandangan yang luar biasa ya. Dan saya salut keberanian beliau untuk berani berhadapan dengan negara-negara luar, negara-negara Eropa, jika itu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menyimak video sampai sejauh ini. Dukung terus channel Bastian Sebo ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.